menyambut Milad ke-11 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Inilah Rosi Goes to Campus. Sambut Rosiana Silalahi. Halloween Jakarta. Cewek-cewek, kamu jomblo ya? Halo cowok-cowok, kamu juga jomblo ya? Aku juga. UIN Jakarta, I love you. Selamat ulang tahun untuk UIN Jakarta yang ke-11. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Ini adalah kampus pertama di daerah Tangerang. Dan terima kasih kepada semua jomblo-jomblowan, jomblowati yang hadir di acara saya. Semakin penuh acara ini, semakin kelihatan anak-anak UIN memang jomblo. Anak-anak UIN memang galau dan ababil. Tapi nggak apa-apa, galau adalah sebagian dari iman. Terima kasih untuk Pak Rektor dan seluruh jajaran rektorat boleh memberikan kesempatan pada Rosi Goes to Campus ini dalam rangka ulang tahun UIN yang ke-11. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang hadir malam hari ini. Hari ini kita mau ngomong apa? Hari ini, seperti juga yang biasa Rosi Goes to Campus lakukan di banyak kampus, dan ini adalah kampus ke berapa ya? Saya juga udah gak hafal atau gak saking banyaknya. Lebay. Saya merasa berkewajiban untuk menjadi bagian dari teman-teman mahasiswa, menjadi bagian dari yang memotivasi teman-teman mahasiswa, yang memberikan semangat dan memberikan inspirasi melalui sahabat-sahabat Rosi yang hadir malam hari ini. Dia adalah posisinya di kabinet adalah menteri paling ganteng di kabinet. Ya, siapakah dia? Inilah Bapak Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan. Gue tadi udah dipeluk, gila. Ada Pak Rektor aja gue gak berani, bukan muhrim. Tapi tadi udah, sumpah, swear gue udah dipeluk. Anyway, Pak Gita ini, kalian tahu Smash gak? Smash.
I love you yang gitu-gitu tuh. Beliau ini produser albumnya. Tahu Tompi? Beliau juga produsernya. Apalagi Pak Gita? Niel Yuniarso, Juliarso, sama yang cewek Dewi Lestari, produsernya, sebagai distributornya. Tahu Justin Bieber? Bukan beliau, belum. Oke Pak Gita, sebelum kita duduk, aku tuh bingung memperkenalkan Pak Gita. Katanya sebagai menteri, menterinya tuh cuman sambil lalu atau maksudnya part-timer. Sebenarnya posisi utamanya itu musisi. Tapi sebenarnya aku bingung, mau disebut musisi, apa calon presiden Demokrat? Tahu ini artinya apa? Yes, I'm ready. Inilah salah satu kandidat calon presiden RI ke 2014. Monggo Pak. Ya kan itu kan namanya doa ya. Pak Gita apa kabar? Baik, Baik Mbak ya. Rosi. Halo Wian, Seru ya? selamat ulang tahun ke-11. Keren-keren. Halo Pak Rektor, terima kasih atas kesempatan ini dan Rosi. Sama-sama Pak Gita ini tadi jalan terus, ya kan? Tadi pagi juga nggak salah saya baca ke Bogor ya? Di IPB. Ya. IPB, pokoknya jalan ke pasar, kasih, ya beneran ini ke pasar, biar ganteng-ganteng gini juga ke pasar. Tapi ngomong-ngomong bisa ganteng makannya apa sih? Ini pertanyaan serius. Enggak, soalnya kan yang sebelah sini kan siapa tahu kurang gizi, dengarkanlah beliau supaya agak ya gitu. Ya, tetap terutama kamu. Apa Pak Gita? Apa yang saya dimakan? Kok tinggi, besar, ganteng, kaya lagi? Makannya apa? Daging sapi. Aduh. Pak Gita ini ya. Pak Gita ini sekarang aja kelihatannya gini. Kita tanya dulu, sebenarnya cita-cita awalnya Pak Gita apa? Mau jadi musisi. Musisi. Ya. Tapi dimarahin oleh ibu saya. Karena karir sebagai musisi kurang menjanjikan. waktu itu Katanya ya. dia. Terus gimana? Waktu itu suasana hati Pak Gita dengar ultimatum dari ibu gimana? Sangat jatuh hati. Jatuh hati. Sangat sedih. Dahsyat, jadinya itu Kecil saya hati. kecil hati. Iya. Nih agak nervous di sebelah Rosi nih. Karena malam ini kita jomblo. Iya. Pak Gita, jadi waktu itu kecil hati karena nggak boleh jadi musisi. Then apa? Pak Gita apa dalam kemudian pergolakan apa yang Bapak rasakan habis itu? Pergolakannya beberapa minggu, tapi dalam beberapa hari saya udah harus ngambil keputusan untuk mengambil studi yang lain, dan waktu itu yang paling populer adalah akuntansi. Akuntansi. Ya. Siapa di sini akuntansi? Terus ya udah, jadinya saya ngambil kelas akuntansi banyak sekali, dan itu di tahun keempat. Jadi saya berubah studi dari musik ke akuntansi. Tahun keempat saya ngambil akuntansi, tahun kelima saya ngambil akuntansi juga, akhirnya lulus dengan S1. Oke. Jadi untuk S1 saya perlu 5 tahun. Kenapa Pak Gita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya Pak Gita tidak sukai atau lebih karena mengikuti keinginan orang tua, ibu dalam hal ini? Mothers are always right. Ibu selalu betul. Jangan debat sama seorang ibu.
Jangan debat dengan seorang ibu. Pak Komar, tolong dengar itu. Ibu dalam kurung istri. Oke. Para lelaki jangan berdebat dengan ibu dalam kurung istri. Ya kan? Siap. Ya, jadi gak ibu doang, istri juga. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang Bapak mendengar apa yang dikatakan ibu, terus memilih tidak masuk sekolah musik tapi akuntansi. Terus perubahan apa yang terjadi pada seorang Gita Wirjawan? Oh banyak, jadinya lifestyle saya berubah, cara berpikir saya berubah, yang tadinya agak sangat artistik, terus harus lebih terstruktur, debit, kredit, profit and loss, terus jadinya harus lebih terstruktur dan itu perlu waktu. Dan adaptasinya, alhamdulillah saya bisa melakukan adaptasinya dan lulus dengan gelar S1-nya. Terus bablas, saya ngambil CPA, Certified Public Accountant, saya ngambil MBA, saya ngambil MPA, saya ngambil CFA, semuanya lulus. Tapi itu nggak pernah ada di benak saya dari kecil sampai saya umur mungkin 21. Karena saya cita-citanya waktu itu mau jadi Jimi Hendrix atau Miles Davis atau tokoh-tokoh legenda lah yang saya sangat gemari, tapi ya itu dahsyat perubahannya. Tapi alhamdulillah bisa. Dan itu karena saya sangat mengikuti advice dan amanah dari ibu saya. Ya. Kesulitan apa atau pengalaman yang Pak Gita rasa terburuk seperti apa yang pernah Pak Gita alami, tapi justru sekarang Pak Gita merasa, oh that's the best experience that I've ever had. Tapi waktu dulu merasa, waduh ini udah paling gila dan paling jahat, tapi justru itu sebenarnya paling berarti sekarang. Yang mungkin salah satu yang paling sulit yang saya harus lewati itu adalah sewaktu saya berangkat ke Amerika. Saya ke Amerika dari India, lulus SMA. Usia 17 tahun, saya dapat beasiswa musik. Terus, makasih. Tapi beasiswa musiknya tuh nggak penuh, nggak 100%. Jadinya sisanya tuh saya harus memenuhi sendiri. Dan saya cuma dibekali oleh orang tua saya, itu mungkin sekitar $3.000. Ya, dan uang sekolah itu mungkin kurang lebih $15-20.000, belum living expenses dan segalanya. Dan itu adalah bekal atau modal yang diberikan ke saya oleh ayah saya. Dan saya nggak pernah minta lagi. Dan saya survive di Amerika selama 12 tahun. Wow. Jadinya saya nggak pernah. Tunggu, $3.000 masa itu dan that's it? That's it. Nggak minta-minta lagi? Nggak, karena saya nggak berani minta. Karena ayah saya tuh pas saya tingkat 1, itu ayah saya mau pensiun dari WHO. Dan dia udah harus pulang dari Bangladesh. Dan kalau beliau ayah saya itu almarhum harus menyekolahkan saya, dia harus jual rumah, harus jual macam-macam. Dan itu saya sangat tidak mengikhlaskan. Jadinya saya bilang ke ayah saya, ya udah biar saya coba. Akhirnya saya kerja part time 30-40 jam per minggu. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, bahkan kalau summer saya kerja itu mungkin 50-55 jam per minggu selama ngambil sekolah yang normal. Dan itu macam-macam yang saya kerjain, ya bersihin tinja, cuci piring. Seriously? Oh ya, apapun saya kerjakan, ya dalam batas normal. Oh ya, maksudnya even pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita mungkin nggak mau gitu karena Betul. jorok, karena janitor gitu kan. Jadinya saya main piano di klub, saya cuci piring, saya jadi supir, saya jadi tour guide, saya jadi operator, saya macam-macam lah saya kerjain. Tapi alhamdulillah setelah 12 tahun saya bisa cerita ke orang tua saya bahwa dengan modal bapak yang kurang lebih $3.000 kayaknya IRR-nya cukup tinggi. Internal rate of return, jadi return on investment-nya ayah saya itu cukup tidak rendah. Nah itu mungkin banyak fase-fase hidup saya yang memberikan perspektif yang agak cukup membentuk karakter saya. Tapi saya rasa ya Pak Gita ya,
Jarang sekali ada anak di usia itu umur berapa sih Pak Gita? Saya rasa 18, 19, 17 tahun waktu itu berangkat ke luar negeri, hanya dikasih sejumlah uang, habis itu menyatakan komitmennya nggak akan minta uang lagi pada orang tua, karena kalau minta lagi orang tua akan jual rumah. Jadi lebih baik dia yang kerja untuk dirinya sendiri. Saya rasa umur segitu luar biasa dimiliki oleh seorang anak, ya Pak. Kita biasanya umur segitu pasti bawanya, Pak minta, Bu minta, ya nggak? Kalian gitu nggak? Jadi tapi saya yakin pasti ada di antara kita yang juga memiliki sikap seperti itu, dan saya salut sekali. Saya salut untuk Pak Gita di masa mudanya, dan juga pasti saya yakin teman-teman di UIN ini juga ada yang begitu. Termasuk pernah menjadi waitress di McDonald. Enggak di McDonald, di kafetaria. Saya masak, masak ayam, bikin pizza, bikin hamburger, semuanya saya tahu waktu itu. Oh, apa yang melatar belakangi Bapak Gita Wirjawan sehingga balik ke Indonesia, padahal Bapak sudah bagus kerja di luar negeri? Sederhana, saya cinta negara saya. Kadang-kadang kita cinta dan have no reason ya. Apa alasannya? Atau apakah mencintai itu harus ada alasan? Kalau hidup di Bangladesh selama 2 tahun, kita sangat bisa mengapresiasi Indonesia. Kalau hidup di India selama 3 tahun, kita sangat bisa mengapresiasi Indonesia. Tinggallah di tempat-tempat yang lebih buruk daripada Indonesia. Dan Pak Gita sudah melalang buana ke mana-mana gitu ya, sudah mendapat posisi yang luar biasa di perusahaan ternama, tapi memilih kembali dan bilang mencintai Indonesia. Saya sih merasa gini, bagaimana orang yang sudah melalang buana kemana-mana tapi tetap merasa dia bagian dari Indonesia dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia. Dari mana rasa itu bisa ada ya? Tadi Pak Gita udah bilang ya karena di Bangladesh, tapi apa ya, pasti harus ada dari dalam yang membuat cinta itu nggak pernah padam untuk Indonesia. Akar saya tuh di Indonesia. Ayah saya, ibu saya, keluarga saya itu dari Indonesia. Jadinya itu saya rasa alasan utama untuk saya balik ke Indonesia. You never leave your roots. Jangan pernah meninggalkan akar. Nah Pak, saya ingin Bapak berbagi sama teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Sekarang ini kan nggak hanya sebentar lagi, tapi sebenarnya kita sudah menghadapi kompetisi yang luar biasa ketatnya. Pak Gita sendiri mengalami itu, and Bapak bisa melalui kompetisi dan lahir sebagai seorang pemenang. Bagaimana sih teman-teman UIN ini bisa memiliki satu semangat juang, standard of competence, standar kompetensi, supaya dalam setiap perjuangan selalu punya semangat untuk berkompetisi, selalu mau keluar sebagai yang terbaik? Apa yang harus mereka miliki? Pemuda Indonesia tuh ibarat sungai yang mengalir deras, penuh dengan gelora. Dan itu harus dibangkitkan atau lebih bangkit lagi. Dan saya percaya kalau kita lebih bisa bangga berbangsa, itu saya sangat percaya kita sangat bisa meletakkan Indonesia di level yang lebih tinggi. Nah, kalau saya keliling di kampus-kampus itu saya sangat bisa merasakan bahwa kebanggaan berbangsa kita sudah ada. Tapi mungkin masih ada adik-adik yang belum tahu kebesaran kita tuh berapa. Dan masih banyak yang ada unsur keminderan karena mereka tidak mengetahui bahwa Indonesia ini sudah jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga kita. Nah, itu yang sangat perlu diedukasi. Dan saya rasa ini modal utama untuk adik-adik kita, karena masa muda kita ini nggak lama, dan pembentukan karakter di masa muda kita ini penting sekali. Jadi kalau pembentukan karakter kita itu penuh dengan titik terang, berkilau, itu ngefek banget ke masa depan. Tapi kalau nggak berkilau, itu tidak akan ngefek dengan titik terang yang kita inginkan. Jadi ini penting untuk kita memberikan semangat sebanyak mungkin, sesering mungkin ke adik-adik di seluruh kampus termasuk UIN, agar
mereka tuh lebih tahu bahwa Indonesia nih adalah negara yang ekonominya sudah sebesar 10.000 triliun rupiah tahun lalu, 4 kali lipat dari ekonomi Malaysia, 5 kali lipat dari ekonomi Singapura, 2 kali lipat dari ekonomi Saudi Arabia, dan beberapa kali lipat dari negara-negara bule yang sampai sekarang kita masih seringkali minder. Nah ini nggak perlu. Ini udah bukan waktunya untuk kita minder menghadapi kawan-kawan dari manapun. Kita sudah ekonomi nomor 15 di dunia. Insya Allah tahun 2020 kita akan menjadi ekonomi nomor 10 di dunia. Insya Allah begitu jomblo dan jomblowati ini berusia 40 atau 20 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar nomor 5, 6 atau 7 di dunia. Betul. Jadi ya nambahin apa yang dikatakan Pak Gita ya, bahwa sebuah prediksi ekonomi mengatakan Indonesia akan tumbuh sebagai negara nomor 5 terbesar di dunia, dan itu berapa tahun lagi katanya Pak? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Dan itu jika itu terjadi, maka teman-teman yang hadir atau duduk di UIN ini adalah Anda akan duduk sebagai para pengambil kebijakan, para pemimpin nasional. Satu lagi narasumber sahabat Rosi yang akan Rosi ajak berbagi di sini. Ia juga punya prestasi tersendiri, tapi karakternya jauh berbeda dengan karakternya Pak Gita. Gak apa-apa, supaya semuanya berwarna. Siapakah dia? Saya panggilkan, musiknya mana? Inilah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama. Pak Ahok, silakan duduk. Apa kabar Pak Ahok? Baik. Satu hal tentang Pak Ahok ya, putar dulu. Ini adalah salah satu rekaman saya ketika bicara dengan Pak Ahok. Pak Ahok ini masih di DPR kalau nggak salah, itu berapa tahun yang lalu. Coba kita putar dulu. Ini hal yang paling berkesan untuk saya. Kita dengarkan dulu. Jadi saya bilang, Pak Ahok, orang Cina kok berani-berani ikut pemilu. Saya bukan Cina, saya Indonesia asli. Silakan Pak Ahok. Jadi saya tanya waktu itu kan, kenapa berani-beraninya jadi orang tuh, ikut politik, ikut jadi pemilihan daerah, gubernur. Oh, minoritas kok berani? Jawabannya adalah? Ya, kenapa takut gitu ya? Udah agak jinak. Kemarin sih kemarin nggak gitu nadanya. Soalnya udah belajar banyak sama Wong Solo, lebih halus. Oh. Ini adalah foto, masih ingat nggak? Ini foto yang sangat legendaris nih, legend. Karena foto ini adalah foto yang kemudian ini peristiwanya diunduh ke YouTube. Waktu marah-marah, ya kan? Selain kepala dinas PU, terus ada juga yang waktu internal, nggak ada laptop. Jadi itu loh, itu ekspresi tiap hari itu. Kalau tiap hari mukanya udah nggak kayak begitu, udah kayak pepaya dong. Itu juga kan orang cuma lihat ujungnya. Itu sebenarnya yang keempat kali, pertemuan yang keempat kali sebetulnya. Jadi waktu pertemuan pertama saya sudah katakan bahwa Anda harus potong 20% minimal. Tapi minggu depan ketemu tidak lagi dipotong. Nah, minggu 8 lagi ketemu tidak lagi dipotong. Nah yang keempat terus terang saya lupa ada kamera. Ya, dan saya juga tidak tahu bahwa ini di DKI ini yang marah-marah di-upload ke YouTube. Ya sejak itu saya bilang kalau Anda mau upload ya upload semuanya supaya masyarakat bisa ngelihat kan. Jangan cuma sepotong yang marah-marahnya gitu. Ya udah diupload semua. Nah pas terakhir kita sudah tidak mau upload lagi. Tapi dari TKI, TKW di luar negeri malah SMS. Tahu dari mana SMS-nya? Saya sebutin nomor handphone saya kan. Saya lupa ini diupload. Oh. Jadi SMS, Pak kok sekarang tidak diupload lagi Pak?
Kami ini tiap kali liburan nunggunya nonton film YouTube Bapak gitu loh. Oh, boleh dong, bagus dong hiburan buat TKI. Tapi saya percaya bahwa itu sekedar cara ya, bahwa Pak Ahok ini marah itu caranya aja. Untuk saya tahu bahwa Pak Ahok ini kalau bicara menginginkan Jakarta itu harus jadi tempat bagi orang jujur dan mau kerja. Ya. Ya ini kan ada Pak Gita, Menteri Perdagangan. Kita coba bayangkan di Jakarta ya, seorang pedagang kaki lima itu nyewa satu tempat dagang dari sebelum maghrib sampai jam 11 malam itu bisa 40.000 sampai 50.000 untuk tempat jualan yang hanya mungkin 4 meter persegi. Jadi kalau 40.000 saja kita gampang baginya ya, atau 50.000 ya berarti kan 12.500 per meter persegi. Kalau kita kali 30 hari itu dia nyewanya itu 375.000 untuk 1 meter persegi. Sedangkan di mall-mall itu kalau bukan yang toko depan pelataran itu paling 120.000 per meter persegi. Nah kenapa PKL tidak mau dagang ke sana? Karena mereka tidak bisa bayar 2 tahun di muka. Sementara PD Pasar Jaya juga punya pasar hanya Rp500 per meter persegi sebetulnya. Tapi kenapa tidak mau masuk? Masalahnya juga ada, mesti bayarnya 20 tahun di muka. Ya sama saja kan. Jadi yang kita bicara di Indonesia tadi Pak kita juga sampaikan, kita kan jadi negara hebat. Tapi persoalannya adalah pendistribusian keadilan sosial, kehebatan tadi. Hari ini yang kaya bisa tambah kaya, yang susah tambah susah. Nah kita pemerintah bertugas bagaimana menyediakan rumah susun kepada yang belum beruntung beli rumah. Di Jakarta hari ini orang gaji 10 juta tidak bisa beli rumah di Jakarta. Nah saya tinggal di daerah saya tanya berapa harganya per meter? 20 juta. Bagaimana bisa beli untuk orang yang kelas. Nah saya kalau bukan belinya waktu 4 juta juga tidak bisa beli. 20 juta per meter. Nah jadi kita harus menyediakan rumah susun bukan rusunami. Karena kalau rusunami rata-rata menjual. Ya makanya bikin rumah susun itu kan bagus. Makanya berhenti berantem sama Komnas HAM. Kita bukan berantem sama Komnas HAM sebetulnya. Ini sih udah malas ngulang-ngulang lagi sebetulnya ya. Gak usah diulang. Kita udah mulai sosialisasi sejak Januari sebetulnya. Saya beberapa kali bicara di depan 2.000 orang yang banjir. Saya katakan itu Waduk Pluit itu kalau robo 2,8 meter airnya. Itu bisa mati 17.000 orang di dalam itu. Dia tolong pindah rumah susun. Rumah susun katanya jauh. Marunda. Jauh saya kasih kapal. Kapal mabok, kasih bus 2. Terus kami sudah habis semua Pak. Kasih kulkas supaya tidak perlu belanja tiap hari. Jadi sisa makanan bisa simpan. Kasih TV supaya belajar pengetahuan. Kasih meja makan, kasih spring bed, kasih gas. Sampai piring semua lengkap. Yang mau pindah malah diancam tidak boleh pindah. Jadi banyak penyewa di dalam situ. Nah saya malam-malam mendaftar mereka pun diributin. Tapi ya Pak, tapi memang Pak Ahok ini karakternya tuh meledak-meledak ya, spontan. Terus bisa dibilang panasan, meskipun Pak Ahok selalu bilang sama saya, gua ini udah lebih jinak daripada dulu waktu di Belitung. Udah lebih jinak. Nah Pak Ahok, biar gini-gini tahu nggak? Ini juga termasuk sama Pak Gita. Sangat mendengar nasihat ibu. Sangat mendengar nasihat ibu. Seorang yang sangat mendengar seorang ibu. Nah, kan dulu sebenarnya kuliah di Trisakti, ya kan? Ceritaan pada teman-teman pengalaman Pak Ahok nih. Kuliah di Trisakti, kembali ke mana? Belitung Timur, lalu mendirikan perusahaan, frustasi dengan birokrasi di Belitung Timur dan mau lari ke luar negeri, betul ya? Nah, ceritakan bagaimana waktu itu pengalaman yang begitu berat. Mau keluar negeri tapi kemudian akhirnya bisa bertahan. Ceritakan, share ke teman-teman. Ya sebetulnya sih saya waktu udah kuliah memang diwajibkan pulang. Jadi tiap kali liburan pasti pulang. Karena bapak saya selalu katakan sama ibu saya, kamu bukan pindah Jakarta tapi tugas sekolah ke Jakarta. Bapak saya itu ingin saya jadi dokter sebetulnya. Karena di kampung saya kalau orang sakit itu tidak ada dokter zaman itu. Dan jalannya jelek.
Nah tapi waktu kuliah mau masuk UI susah, nggak keterima. Oh. Jadi mau masuk ITB juga tidak diterima. Oh. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke UKI, kedokteran. Kuliah seminggu, Trisakti lulus geologinya. Saya pikir model saya jadi dokter bisa ketinggalan gunting di dalam perut ini. Jadi saya kabur ya seminggu 7 bulan tidak ditegur bapak saya tuh. Karena saya masuk ke geologi, tapi setelah lulus saya diminta pulang. Nah pulang kita dirikan perusahaan, sama bapak saya tuh nggak gitu ketemu. Akhirnya ibu saya bilang tidak mungkin satu kapal 2 kapten, kamu sekolah lagi. Nah saya pikir saya mau kerja sajalah, mau ambil di Prastia Mulia, dulu kan konglomerat ini. Saya masuk lagi Prastia Mulia, saya ambil keuangan. Saya pikir kalau saya geologi, S2-nya keuangan, saya minimal bisa jadi vice president di perusahaan tambang internasional atau jadi CEO, CFO di perusahaan tambang karena saya geologi. Nah ternyata begitu lulus S2, bapak saya agak bangkrut ini. Bangkrut, jadi saya ditarik pulang. Nah saya sama teman, ada Pak Wasideo, teman kuliah saya punya mertua, dia kasih saya biaya $1 juta untuk bangun pabrik Graver Peksen. Nah saya bangun pabrik itu, berantem lah sama pejabat gitu, karena verifikasi macam-macam lah itu. Jadi saya pikir, pasti dia berpikir, dia bilang begini, pabrik Anda ditentukan oleh saya nasibnya. Saya tidak terima, nasibnya bukan kamu dong tentunya, kita kalau ngomong Tuhan ya Tuhan gitu kan. Saya pikir pasti dia pikir, kita nggak mungkin berani tabok dia gitu kan. Kamu pengusaha kok tabok kan pasti tutup pabriknya. Nah saya berpikir, kalau gitu biar saya tabok aja, biar dia kapok gitu loh. Kita tutup ya tutup. Ya udah, saya mau tabok aja dia kira-kira gitu kan. Jadi tutup pabriknya. Karena ada masalah, jadi saya hadap bapak saya frustrasi tahun 95 waktu itu. Saya bilang, Pak, saya mau pindah ke Kanada saja Pak. Rasanya saya tidak cocok di sini. Maksud saya begini, ke Kanada kerja di perusahaan asing. Dulu Kanada tuh ada pabrik, ada kasus itu loh yang perusahaan Kanada yang geologi yang meninggal itu, kasus Busang atau apa itu, yang ada perusahaan tambang emas itu. Nah saya pikir kalau saya ke Kanada kerja di perusahaan tambang, nanti pasti dikirim pulang ke Indonesia karena kan saya lebih tahu lapangan. Berarti gajinya Kanada, kerjanya tetap di Indonesia, kira-kira gitu otaknya gitu loh. Bukan gajinya di Indonesia, kerja di Indonesia nih. Nah teman saya sudah mau nampung saya sambil nungguin anaknya. Saya permisi sama bapak saya, Pak saya mau ke Kanada, mau pindah kerja sana sementara. Bapak saya bilang tidak boleh. Saya bilang kenapa Pak? Bapak saya bilang ini di kampung di Belitung Timur, Laskar Pelangi itu, digantung tuh Laskar Pelangi. Jadi kata bapak saya, rakyat butuh kamu. Saya bilang muka minyak babi apa yang dibutuhin Pak? Astaga. Saya bilang gitu. Terus bapak saya marah. Katanya kamu jangan sembarang ngomong katanya. Kamu bisa kebayang gak katanya, kamu yang punya sekolah S2 dengan rumah istilahnya paling besar, paling bagus di kampung, punya pabrik yang $1 juta saja dikerjain. Apalagi rakyat biasa. Ya kamu harus lawan katanya. Terus kan bangkrut ini. Ya bapak saya tidak heran kamu bangkrut. Kan pepatah Tiongkok kuno bilang begini, orang miskin tidak bisa lawan orang kaya. Orang kaya ya jangan nantang pejabat, ya bangkrut. Ya kamu ya tidak heran bangkrut, nantang pejabat. Nah terus bapak saya bilang, nah kalau kamu mau lawan pejabat, ya jadi pejabat sana. Saya pikir, waduh mana cocok jadi pejabat. Tadi kalau bapak saya sudah marah, saya tidak mau ladenin, saya diam aja. Nah terus bapak saya meninggal tahun 97. Saya juga mewarisi urusan sosial. Yang datang ke rumah, ya minta berobat, ya mau sekolah, rumah mau roboh, terutama sakit. Nah saya tidak sanggup lagi nolong sebagai pribadi. Saya juga bingung masuk politik bagaimana caranya gitu kan. Saya ini jangankan AMPI KNPI, Pramuka aja tidak pernah ikut. Karena ibu saya takut saya dikerjain orang Pramuka gitu kan.
Karena bapak saya ini juga mulutnya juga agak ember gitu, ngoceh. Ngata-ngatain pejabat melulu. Jadi banyak pejabat tidak suka sama bapak saya. Jadi kita bisa dikerjain terus. Jadi milih masuk politik dan menjadi pejabat itu emang untuk mengubah Saya ini kecelakaan birokrasi. Enggak, saya ini kecelakaan politik sebetulnya. Saya dulu hanya berpikir waktu sudah tidak sanggup, terus diajak masuk politik dari Ciil, Dr. Sarir, Partai Perimunan Indonesia Baru. Katanya kita tidak bisa jadi penonton, masih turun, kita lawan katanya sekarang. Wah, saya tertarik juga. Ini partai akal sehat. Kita didik rakyat untuk pintar, bukan disogok. Terus saya lihat doktor-doktor semua gitu kan. Wah, ini menarik nih. Saya ikut. Terus kenapa ikut? PIB, cocok partai ikut Basuki. Udah, saya ikut aja. Ikut aja udah, nekat. Nah, masuklah saya ke partai itu tahun 2003. Nah, saya diminta ke DPR RI. Saya bilang saya tidak minta DPR RI. Ya maunya apa? Saya mau jadi ketua partai saja di kabupaten. Untuk apa? Saya ingin menangkan partai. Saya mau mencalonkan camat, Pak Camat yang saya kenal yang baik. Dulu kan bupati dipilih lewat DPRD. Nah, saya pikir saya mau perintahkan itu camat, tolong bantu orang miskin sakit, kasih jaminan. Yang sekolah kasih jaminan. Yang rumah jelek diperbaiki. Supaya apa? Supaya jangan minta uang sama saya lagi, saya tidak sanggup. Jadi itu aja niatnya sebetulnya. Karena kalau lihat orang susah datang, kita bantu, kita yang susah. Tidak bantu, susah juga kita. Jadi saya mintanya itu. Ada camat setuju. Tahu-tahu partai saya kalah. Karena masyarakat sekarang juga pinter, minta 20.000 baru mau milih katanya. Saya tidak mau kasih. Ada satu kampung minta 5 juta. Karena dari partai besar kasih 5 juta. Kalau bapak 4,5 juta lah, karena kita kenal bapak katanya. Saya tidak mau kasih, langsung diganti bendera saya semua, hilang. Ya ampun. Ya sudah, akhirnya saya hanya dipilih 92 orang. Karena tidak mau kasih uang, tapi karena suara sisa, dikumpul-kumpulin 1.000 lebih, duduklah saya jadi anggota DPRD. Nah, itulah kecelakaan itu ya. Nah, saya lagi berpikir sudahlah, selesailah sudah ini. Terus Pak Camat yang baik ini, saya kenal panggil dia abang, dia datang pagi-pagi. Jam 6 ke rumah, bilang sama ibu saya, mana si Ahok? Terus saya ketemu, kenapa bang? Kamu tidak boleh berhenti, walaupun sendiri, lawan itu semua di DPRD katanya. Gimana lawannya? Pokoknya lawan aja katanya. Tunaikan tugas kamu kata di dalam sana, jangan berhenti. Ya sudah, saya pikir ya sudah, lawannya di dalam dia sendiri. Mau ribut macam-macam, saya taruh di belakang. Tapi ya saya bongkar SPPD fiktif, nyolong uang. Saya bilang DPRD, Dewan Perampok Rakyat Daerah, saya bilang. Wah, saya ngomong gitu. Jadi yang masalah sekarang muncul kan, kita dimusuhin semua. Nah, untung masyarakat sekitar melihat. Lalu masyarakat bilang, jangan takut, kami pilih Anda jadi bupati. Saya bilang, mana bisa dipilih oleh DPRD. Oh iya, 5 tahun lagi. Saya bilang 5 tahun lagi, lupa kamu, saya bilang. Makanya ada satu ustadz, dia bilang, kamu maju. Saya yakin nanti lebih maju katanya. Dipimpin daripada orang ngaku dapat hidayah, tapi kelakuannya kafir katanya. Dia ngomong gitu kan. Saya juga takut kan. Ya, terus ada yang ngancam ke rumah, minta saya mundur. Katanya tidak boleh maju. Kamu kalau maju kami tidak mau pilih. Ya saya juga tidak mau ribut lah. Saya bilang mungkin kalau yang demen sama Jackie Chan mungkin bisa pilih saya juga, saya pikir. Nah ini hal seperti itu. Akhirnya saya terpilih. Tidak ada biaya, tidak ada baju kaos, tidak ada kampanye karena uangnya terbatas. Tidak ada kampanye. Kalau dicek di KPUD Belitung Timur, mungkin di seluruh Indonesia saya lah calon bupati yang tidak pakai jadwal kampanye. Dan tidak bagi baju kaos. Tidak kampanye. Kenapa? Tidak ada uang, tidak ada yang mau dukung. Saya minta om saya dukung, katanya kamu orang yang paling gendeng yang saya kenal katanya. Mana bisa menang? Udah turunan Cina, Kristen, ini 93% Muslim, ini daerahnya PBB lagi, Partai Bulan Bintang. Tidak mungkin menang. Tapi akhirnya dapat 37,13% dari 5 pasang. Nah begitu saya jadi ya saya manfaatkan betul.
Saya menjadi kabupaten pertama yang kasih jaminan pendidikan dan kesehatan pada seluruh rakyat. Nah, itu udah saya lakukan tahun 2006. Sampai kita kirim ke Jakarta, itu yang masalah. Nah itu yang kita alamin, perbaikan rumah. Saya juga termasuk yang banyak menghajikan guru ngaji sama muazin. Nah, jadi itu uangnya dari mana? Dari pengusaha. Pengusaha kan suka kasih-kasih uang kan. Saya bilang tidak boleh terima ini. Jadi kita ikhlas, benar ikhlas. Saya sodorkan tabungan, kalau store 20 juta dapat kursi naik haji. Tapi sekarang kalau naik haji susah sekali. Tadi adik saya kan sekarang bupati di Belitung Timur. Dia cerita sama saya, Bang, saya tahun ini berangkatkan 40 orang yang haji, umroh saja. Kenapa? Nunggu jatahnya keburu meninggal orang sekarang. Saking lama itu. Dia paksa umroh. Nah kalau saya ngomong ini kritik Menteri Agama lagi saya kan susah. Iya, kan? udah. Ya. Jadi kadang-kadang kita bicara ya nyenggol kiri kanan juga kan gitu kan. Cukup lu punya musuhnya Komnas HAM sama Menteri Dalam Negeri dulu aja ya. Jangan nambah-nambah lagi dulu aja ya. Tapi emang Pak Ahok ini begitu. Dia kalau ngomong ya memang apa adanya, lugas gitu kan. Nggak mau kerja, sikat gitu kan. PNS. Enggak, dulu sering semir sepatu soalnya. Dulu apa? Sering semir sepatu. Oh iya, makanya. Jadi ngomongnya sikat melulu. Sikat ya kan. Gini, saya salah satu juga ceritakan Pak Ahok. Memang orang ini, beliau ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, termasuk dengan terang-terangan mengatakan ada yang nanya, sebagai politisi Gerindra, bagaimana kalau misalnya sebagai wakil gubernur Anda akan disusupi oleh kepentingan-kepentingan partai politik. Orang kan sekarang kepercayaan pada partai politik itu menurun. Tapi Anda sendiri dengan tegas mengatakan enggak, begitu saya masuk ke dalam jajaran birokrasi, maka pengabdian pada partai itu berhenti. Karena pengabdian Anda pada rakyat, begitu ya. Saya diundang misalnya di pengarahan kepada caleg-caleg gitu. Ya saya bicara keras saja, saya bicara apa adanya. Kalau Anda menyogok rakyat, nanti Anda begitu jadi, Anda akan babak belur. Karena yang milih menuntut, yang tidak milih pun ngaku memilih. Ya bonyok. Nah makanya kalau saya bisa kerja sekarang enak. Orang partai Gerindra tidak ada yang berani minta uang sama saya. Karena waktu kampanye DKI kemarin sudah banyak yang minta uang untuk ongkos bensin jalan kan. Saya tidak mau kasih. Karena kalau gitu kami tidak mau kampanye buat Anda. Ya tidak usah kampanye, emang gue pikirin. Gitu aja bicaranya kan. Jadi dua narasumber sini kalau teman-teman bisa lihat ya benang merahnya Pak Gita, Pak Ahok. Masing-masing dengan caranya sendiri tapi satu loh yang saya lihat. Semuanya itu memiliki semangat untuk tunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Gak pernah menyerah. Pak Gita, Pak Ahok semuanya memiliki di masa mudanya yang membentuk beliau sampai sekarang itu punya semangat untuk gak akan pernah berhenti. Dan menunaikan apa yang memang sudah jadi kewajibannya. Pak Gita, Pak Ahok, salah satu tamu kita last but not least, saya juga ingin mengenalkan pada Pak Gita dan Pak Ahok adalah seorang penulis buku. Ia adalah putra dari seorang supir angkot di kota Batu, Malang. Jangankan bermimpi soal mainan, bermimpi soal buku, kamar tidur sendiri aja nggak punya. Tetapi anak supir angkot di kota Batu Malang ini mampu memiliki daya juang yang luar biasa sampai kemudian dia bisa ke IPB dan bekerja sebagai eksekutif di Nielsen New York, Amerika Serikat. Dia adalah penulis dari kota Apple ke Big Apple dan sekarang filmnya sudah diputar di bioskop Nine Summers and Ten Autumns. Inilah Iwan Setiawan. New York. Aku tak bisa memilih masa kecilku, tapi masa depan itu kita sendiri yang bisa melukiskan. Siapa yang sudah punya? Makanya kalau ada Rossi Goes to Campus tuh cepet daftar. 250 anak yang tadi diumumin Bayu bisa dapetin. Yang lain beli sendiri ya. Oke.
Oke, I love this book. Kalian harus baca bukunya dan nonton juga filmnya. Ya, Mas Iwan Setiawan ini seorang anak supir angkot di kota Batu Malang dan kemudian menjadi salah satu top eksekutif di Nielsen New York. Saya tiga tamu saya ini, tiga sahabat saya ini mengajarkan saya malam hari ini ya satu hal, bahwa sebenarnya latar belakang kita itu memang sedikit membentuk kita, tapi bukan yang menentukan masa depan kita. Karena sebenarnya adalah masa depan itu ada di diri kita masing-masing. Mas Iwan, I love this book. Saya paling sedih dan saya agak menangis ketika saya membaca tentang ibu Anda. Ya, ibulah yang mengatur berapa liter nasi yang harus ditanak tanpa tersisa keesokan harinya. Kapan kami harus makan daging, ayam atau tempe. Ibu tahu barang apa yang harus digadaikan untuk membeli sepatu baru untuk anaknya dan mengatur pembayaran uang sekolah kami. Ibulah yang membelah satu telur dadar untuk 2 atau 3 orang. Ibulah yang selalu menyembunyikan tempe goreng supaya tidak dihabiskan salah satu anaknya. Kesederhanaan yang luar biasa itu tidaklah mudah kami cerna sebagai anak-anak dulu. Memang kami tidak bisa memilih masa kecil. Saya sangat terharu baca ini. Tell me about it. Saya nulis buku ini untuk keponakan-keponakan saya. Biar keponakan-keponakan ini tidak terdiskonek sama histori keluarga. Seperti anak-anak alay-alay yang ada di sini, saya pengen gamparin ponakan-ponakan saya dengan buku saya. Ponakan saya tahu hidupnya udah enak, saya bilang sialan banget hidupnya udah enak gitu ya. Abis itu bergadget, abis itu taunya Om Iwan pernah jadi director di New York. Kakeknya bukan lagi supir angkot. Tapi mereka nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Akhirnya saya yang 13 tahun jadi statistician. Akhirnya nulis, saya pengen menuliskan sejarah keluarga buat ponakan saya, tapi don't make me cry gitu. Ibu saya tuh orang yang sialan banget. Maksud saya incredibly brilliant. Ini orang yang menyelamatkan saya lewat kesederhanaan, orang yang menyelamatkan saya lewat keprihatinan, dan itu yang membuat hidup saya indah gitu ya. Bahwa saya appreciate sesuatu. Dan itu yang saya kampanyekan buat anak-anak muda sekarang ya. Anak-anak muda yang hidupnya udah enak, yang udah instan sekali, yang semuanya pengen serba cepet, sukses pengen langsung cepet. Gak ada caranya kayak gitu, berjuang, saya bilang gitu. Ibu saya mengajarkan kepada saya bahwa hey, perjuangan, kebahagiaan itu bakal terasa lebih manis kalau diraih dengan berdarah-darah. Bahwa dulu kalau waktu kecil ya it's very painful gitu ya. It's very painful. Saya benar-benar I'm so touched ketika baca bahwa kita memang nggak bisa memilih masa kecil kita gitu. Dan kita harus terima itu. Tapi bukan berarti habis itu kita jadi gerung-gerung, frustasi, jatuh. Justru masa yang susah itu membentuk seorang Iwan Setiawan. Itu saya pikir perayaan hidup. Saya dulu waktu masih anak muda, masih alay kayak gini, malu ditanya bapaknya kerja apa gitu ya. Malu karena Iya. bapaknya supir dan angkot. suka diremehkan orang gitu ya. Bapaknya kerja apa? Supir angkot. Orang selalu di Indonesia seperti itu. Lu ke mall pakai baju beda udah direndahkan gitu. Apalagi bilang saya anak supir angkot. Saya dulu, dan I was stupid as a young man, I was stupid gitu. Akhirnya kalau ditanya bapaknya kerja apa pas kuliah gitu. Bapak saya kerja swasta gitu. Tapi justru tapi nggak bohong gitu ya, swasta. Tapi I have something ya, bahwa hey, you know what? Semakin saya diremehkan orang, semakin saya pengen maju. Wow. Bahwa dan satu hal lagi, ibu saya mengajarkan kepada saya. Ibu saya tuh udah baca buku saya. Ibu saya tuh nggak lulus SD dan nggak pernah baca novel ever in her life. And then ini juga novel pertama saya yang saya tulis ya, Nine Ibuku Summers. itu. Abis itu buku saya tuliskan di ruang tamu ibu saya pertama kali. Ibu saya di situ dan saya benci tulisan saya. I hate it, lebay sekali gitu. Abis itu saya tuliskan di situ 6 bulan jadi. And then ibu saya, menurut saya ini best selling moment buat saya. Ibu saya duduk di depan TV di tempat saya menulis pakai kacamata bapak saya, pakai daster batik, keteknya bolong. Itu for the first time in her life baca buku saya. Baca buku saya, dan buku saya itu ada bahasa Inggris karena dulu 10 tahun pakai bahasa Inggris, habis itu nulis bahasa Indonesia kayaknya garing banget gitu ya.
Habis itu saya tambahin dikit-dikit bahasa Inggris, ibu saya pun baca. Saya bilang, Bu, ini buku kan ada bahasa Inggrisnya. Saya bilang, ibu saya bilang tahu nggak? Ya udah Wan, disikat aja. Ngerti nggak ngerti saya sikat, dihabisin bukunya gitu. Dan at the end of the book, 220 halaman, orang yang tidak pernah baca novel, saya angkat jempol. Air mata saya menetes karena lihat ibu saya baca. Saya tanya ibu saya, Bu, what do you think about bukunya? Gimana bukunya? Ibu saya bilang apa coba? Wan, ternyata hidup kita ini susah ya. Mate baru nyadar saya bilang gitu. Tapi saya pikir gini, the point is ibu saya nggak pernah merasakan hidup Susah. itu penderitaan. Iya. Ibu saya bilang hidup ini perjuangan. Wow. Ibu saya bilang saya bilang gini, ya harus berani hidup susah untuk hidup bahagia. Nggak langsung hidup bahagia, harus berani hidup susah. Dan saya percaya betul itu bahwa kebahagiaan tuh bakal lebih manis kok kalau diraih dengan perjuangan yang sepenuh hati. Seperti bapak saya, let me tell you, 40 tahun di jalan untuk nunggu anak-anaknya kuliah. 5 orang anaknya kuliah, tapi bapak saya buktiin, regardless mau kerja apapun ya, mau jadi rektor, mau jadi supir angkot, mau jadi satpam. I totally agree dengan bapak-bapak di sini bahwa totalitas tadi, bapak saya ngebuktiin 40 tahun di jalan, akhirnya semua anaknya kuliah, 5 orang. 2 anaknya S2 gitu. Ibu saya nih gak lulus SD, bilang anak-anaknya harus kuliah. Saya pikir, ini orang gak tahu diri nih. Saya bilang, suami supir angkot, anak-anaknya harus kuliah. What the hell, saya bilang gitu. Habis itu saya tanya ibu saya gini, Bu, kenapa anak-anaknya harus kuliah? Ibu saya bilang kayak gini, Wan, hidup saya udah susah, udah sengsara. Jangan sampai anak-anak saya hidup sengsara kayak ibu. That's it, very simple. Abis itu ibu saya gini, caranya gimana sekolah? Apalagi yang lu punya selain pendidikan? Apalagi yang lu punya selain buku-buku? Abis itu saya suka godain ibu saya. Bu, ini anak-anak perempuan 4 kenapa gak disuruh kawin sama orang kaya? Saya bilang gitu, beres masalah, ditanggung sama suaminya. Tapi ibu saya punya dignity, ibu saya punya harga diri. Ibu saya bilang gini, Wan, biar anak-anak perempuan ini mandiri. Biar anak-anak perempuan ini kalau minta duit ke suami nggak dimarahin dulu seperti ibu. Dan ibu saya kejar itu cita-citanya. Dan itu yang menyelamatkan anak-anaknya. Dan itu yang saya bawa ke kampus-kampus, saya keliling kayak Rossi juga ya. Kita jatuh cinta ke kampus, spiritnya luar biasa. Dan saya tuh gatel lihat anak-anak muda yang masih lemes-lemesan seperti ini gitu ya. Seriously, saya ke kampus tuh buat gamparin anak-anak ini. Saya tanya, yang baca Pramudia Anantatur siapa? Coba ngacung. Berapa orang dari sini? Wih, keren. Wih. Ini UIN keren loh, rektornya keren soalnya. Saya sering ke kampus-kampus, saya lihat anak-anak ya di Indonesia. Baca Pramudia tuh dikit banget. Saya pikir gini, anak muda yang keren itu bukan yang gaya-gayaan keluar masuk mall, and then otaknya kosong. Suka contoh gaya, tapi contoh gayanya Justin kayak gimana, Justin Bieber, and then Selena Gomez gayanya kayak gimana. Contoh gayanya, tapi mereka nggak tahu, misalkan pang, nongkrong, tato gitu. Nggak tahu buku apa yang mereka baca, nggak tahu mereka ke Barnes and Noble beli buku gitu ya. Saya punya keren yang baru tuh bukan gaya-gayaan, lu keluar masuk mall and then bangga gitu. That's emptiness, saya bilang gitu. Keren sekarang menurut saya, anak-anak muda yang punya intelektualitas. Keren sekarang, saya pikir. Saya tuh pengen gini, Rossi. Saya pengen lihat anak-anak muda ya di busway, nongkrong di pinggir jalan, makan Indomie, bawa buku satu, nunggu sama baca, nggak texting, SMS. Saya pengen melihat, karena saya dulu di New York suka sendiri ya. Saya pengen banyak anak-anak muda nongkrong di kafe, nggak ngobrol aja, tapi duduk baca Pramudia Anantatur. Itu seksi menurut saya. Saya pikir gini, gig itu seksi. Gig itu seksi, di celebrate. Udah nggak ada. Kutu buku ya? Kutu buku itu seksi. Kutu buku, gig. Keren. Gak ada masalahnya. Gua Jawa, lu Cina, atau lu ini. Kalau ada anak muda, sorry. Gini. Menurut saya gini loh. Udah nggak ada ketinggalan zaman. Udah where the hell are you now gitu loh. Kalau masih mempersalahkan seperti itu. Gini loh.
Gue cerewet, sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini gue senang nih dapet tamu kayak gini, hostnya nyantai. Gini. Monggo, 10 menit lagi juga boleh. Iya, tidur-tiduran dulu ya. Iya, boleh. Saya dulu suka diginiin waktu di Indonesia. Hey, nasionalisme, cinta Indonesia. Aduh, ngapain sih cinta Indonesia? I don't understand why I have to love this country gitu. Hingga akhirnya saya ke New York ya. Ke New York, mata saya jauh dari Indonesia, saya jauh dari keluarga saya. Dan saya berpikir kayak gini, semakin kita jauh, merantau itu membesarkan hati. Merantau itu menurut saya belajar hidup, memperkuat perahu kita untuk berlayar. Dan merantau membuat saya menyadari bahwa rasa cinta itu bakal semakin jernih ketika kita jauh gitu ya. Oh gitu. Rasa cinta itu bakal semakin jernih ketika kita jauh. Demikian juga rasa cinta sama keluarga saya. Oh my God, ibu bapak saya ternyata luar biasa, kakak adik saya luar biasa. Dan you know what, saya jadi appreciate negara ini. Saya jatuh cinta sama Indonesia lagi karena saya harus jauh. Karena saya pikir, gila, kemana aja saya di Indonesia waktu itu nggak menyadari bahwa ini negara keren banget gitu loh. Bahwa di Amerika, let's say dari East Coast ke West Coast bahasa Inggris semua. Di Amerika East Coast ke West Coast makan burger semua. Look at Indonesia. Ke Jogja lu makan apa? Gudeg. And then di Sunda makan ijo-ijoan semua gitu ya. Abis itu menurut saya ya itu yang harus di-celebrate, unique, differences itu di-celebrate. Itu yang bikin Indonesia indah. Jadi nggak masalah lagi. Prosi, sorry gue cerewet ya. Gak apa-apa, bener. Tapi mumpung di panggung. Karena Iwan senang banget sebenarnya, gue senang banget Iwan bisa hadir di sini. Karena Iwan ini berkat tulisannya, bukunya, sekarang ia menjadi salah satu motivator yang banyak juga jalan dari kampus ke kampus. Thank you. Sebenarnya gue bukan motivator. Hah? Saya nggak mau disebut motivator. Karena gini, saya cuman gini loh. Menurut saya gini, pahitnya hidup udah cukup jadi motivasi buat kita gitu loh. Yes. Dan saya anak-anak udah gede, motivasi gue dong. I hate you, gak bilang gitu. Hidup ini udah pahit dan itu udah cukup jadi motivasi buat lo gitu ya. Itu. Dan saya seperti Rosi ya, saya tuh gatel ke kampus Pak. Kenapa? This is critical point in their lives. Perubahan hidup tuh dimulai dari kampus. So really appreciate what you're doing, Rosi ya, bahwa ini critical point in your life, bahwa hidupnya tuh akan diarahkan dari sini. So take it seriously. Fun, celebrate masa mudanya, tapi celebrate masa muda itu nggak cuman nongkrong di 7-Eleven nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi menurut saya, ya celebrate masa muda tuh jadi intelektual. Baca lagi, Indonesia nggak bisa maju kalau anak-anaknya tuh. Yes. Iya. Ya. Jadi Wan, gini ya, memang pengalaman Iwan ini berwarna sekali. Bayangin ya, dulu ya tadi saya bilang kan, mau punya kamar sendiri aja itu it's your dream ya kan. Kalau ditanya apa sih cita-cita seorang Iwan Setiawan, mau punya kamar sendiri gitu kan? Iya. Jadi kalau ditanya kayak gini, dulu anak kecil kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Presiden, wakil presiden, saya bilang goblok gitu. Mereka nggak punya inspirasi. They don't have inspiring figures, karena di TV-TV yang dilihat cuma presiden, menteri gitu ya. Semuanya pengen jadi presiden, nggak mungkin loh saya bilang gitu. Abis itu kalau ditanya saya pengen jadi apa, saya takut bermimpi dulu ya. Takut bermimpi. Kalau ditanya saya pengen jadi hansip dulu. Hah? Serius? Iya, serius. Gimana lu mau gebukin maling, badan lu juga cuma segitu? Dulu kan waktu kecil semua kan. Oh iya. Karena saya pikir gini, bapak saya sopir angkot ya, kerja nggak keren gitu, pakai sendal jepit. They're not cool gitu. Tetangga saya kenek angkot, tukang sayur, dan itu nggak cool. And then suddenly one day saya lihat, gila ada yang pakai ijo-ijo, sabuknya gede ijo. Saya pengen kayak gitu. Tapi seriously, Rosi bener ya, kalau ditanya impian terbesar saya apa, impian terbesar saya pengen punya kamar sendiri. Dan itu saya kejar sampai New York City. Jadi dulu kayak gini loh, tidur tuh kita punya 2 kamar, ukuran 6x7, 6x7 diisi 7 orang. Saya tidur sama kakak saya 2 orang, kadang kaki kakak saya tuh di muka saya, kaki kakak saya di ini. Sialan saya bilang gitu. Sorry, abis itu belajar juga susah gitu Pak, belajar susah. Rumah saya tuh rame banget, pagi rame, siang rame, nengok dikit bapak saya, nengok dikit ibu saya.
Dan pagi nggak bisa belajar, siang nggak bisa belajar, malam nggak bisa belajar. Tapi saya bilang gini, kalau saya nggak bisa belajar, saya bakal bodoh. Itu kelas 3 SD. Kalau saya bodoh, saya nggak bisa merubah hidup saya. Apalagi kalau orang miskin nggak punya apa-apa, apalagi yang bisa merubah hidupnya. Makanya saya bilang, jadi intelektual, dan saya inspired by ibu saya, perempuan-perempuan kuat ini ya. Saya bilang ibu saya, she's not well educated, tapi intellectually enlightened. Secara intelektual tercerahkan. Ya, mencerahkan ya, memberikan pencerahan. Iya, nggak berpendidikan tapi punya pencerahan secara intelektual, dan itu yang saya kirim ke kampus-kampus ya. Malu udah S1 tapi gayanya alay semua gitu. I hate you. Ya. Dan saya suka gini, di filmnya Iwan Setiawan ini di bagian terakhir. Tapi sebelum itu, jadi memang udah kan biasanya banyak orang ketika dia berasal dari keluarga miskin, susah banget hidupnya. Dan ketika dia menjadi orang kaya, kadang-kadang dia mau putus hubungan dengan masa susah itu. Karena jadi malu-maluin, dia putus sejarah. Tapi justru seorang Iwan pergi ke Amerika, New York gitu. Flatnya juga di tempat bagus, udah didapat gaji yang gede. Tapi justru kembali ke Jakarta. Memang pertanyaan saya sih ke Iwan, are you crazy? Rada edan sih emang. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, banyak yang bilang, Iwan, bos-bos saya tuh, this is brave decision. Tapi cuma 2 orang, yang lainnya, are you out of your mind, are you crazy gitu. Mungkin saya udah gila kali emang ya, middle age crisis juga mungkin gitu. I don't know why gitu. Tapi saya pikir kayak gini, sukses bisa saya kejar di New York, hidup mapan bisa saya kejar di New York. Tapi menurut saya hidup saya lebih berarti di sini gitu. Hidup saya bisa lebih dengan keluarga saya, dengan ibu bapak saya, dan let me tell you, gini, kalau saya mau karir bagus, sukses bagus, saya bakal di New York. Tapi I decided to go back di Indonesia ya, gembel lagi saya, tapi saya nggak takut gembel. 2 tahun di Indonesia, akhirnya saya ada opportunity tuh dekat dengan bapak saya. Bapak saya tuh suka nganter saya talk show Pak, tapi bapak saya minder. Jadi kalau ada talk show sini, bapak saya di parkiran nunggu gitu ya. Minder, nggak pernah ketemu orang, dan bapak saya nggak pernah. And then suddenly ada teman-teman yang kayak di sini keluar ruangan bilang ke bapak saya. Orang yang dengar talk show saya bilang ke bapak saya, bapak yang hebat, bapak luar biasa. Bapak saya bingung mau jawab apa gitu. Saya di sebelah bapak saya bingung. Dan saya ngeliat bapak saya bingung tuh, nggak tahu ngomong ngapain. Akhirnya air mata menetes dari bapak saya, dan menurut saya, gila. Jadi 2 tahun itu saya mengenal bapak saya, dan bapak saya meninggal tahun 2012. Makanya saya bilang this is one of the best decision in my life. Kalau saya mau ngejar duit di New York, tapi saya ada kesempatan untuk mencintai keluarga saya kembali. Makanya saya bilang ke anak-anak muda ya, I did a lot of mistake. Saya tuh janji banyak ke orang tua saya, pengen haji, pengen jalan-jalan berdua ke Bali, tapi bapak saya akhirnya meninggal. Dan saya bilang gini, bahwa mencintai itu harus sekarang, mencintai tidak bisa menunggu. Cintai orang tua kalian sekarang, nggak bisa menunggu. Ya, di filmnya kalau kalian ada yang udah nonton, saya suka di bagian yang gini. Di kereta ya kalau nggak salah, ditanya where you come from. Terus kamu bilang gini, it doesn't matter where I come from. Terus As long as I know where I'm going. As long as I know where I'm going. Where you going? I'm going home. I'm going home. That's the part scene I love it. I'm going home. So Iwan Setiawan, welcome home. Saya mau, kan sebenarnya 3 sahabat Ros yang ada di sini, pembicara kita yang ada di sini, masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, tapi punya kesamaan yang sama. Satu kesamaan, yaitu totalitas. Jangan mau jadi hanya rata-rata, jadilah yang terbaik. Pak Ahok misalnya, dari rasa frustasinya, justru dari rasa frustasinya karena sebagai seorang minoritas dia selalu dikerjain, dia masuk ke partai politik untuk membuat perubahan. Dan Pak Gita misalnya, dari umur 17 tahun udah dibiarin hidup sendiri, cuman dikasih uang segitu. Oke, saya nggak akan minta uang lagi karena itu akan menyusahkan orang tua saya. Saya akan kerja, nggak cukup belajar, nggak cukup cuma memainkan jazz, apalagi tadi main musik semua jenis musik, supaya orang kalau ngelihat Pak Gita minta apa dia bisa memainkan musik dengan yang terbaik. Begitu juga dengan pekerjaan ya, begitu juga dengan Iwan. Saya berharap teman-teman di sini bisa ikut merasakan
kebanggaan mereka terhadap Indonesia. Karena mereka bangga pada Indonesia, karena itulah mereka selalu mau melakukan yang terbaik. Sebelum saya memperkenalkan teman-teman mahasiswa berprestasi di sini, saya mau tanya, Pak Ahok, nasionalisme untuk Pak Ahok apa sih? Saya kira kita bisa terjemahkan masing-masing gitu ya. Kalau bapak saya sih mengatakan begini, tugas kita itu tadi, nasionalisme, ya kita wujudkan cita-cita para proklamator. Salah satu yaitu wujudkan keadilan sosial. Jadi kalau kita kasih perumpamaan begini, kalau kita masuk ke UIN ini kalau digebukin, dirampok, lalu karena ada Pak Rektor kita dibantuin, itu namanya bantuan sosial. Jadi kalau kita jamin siapapun masuk ke sini, tidak ada yang digebukin dan dirampok, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima kita itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Jadi BLT itu salah tuh Pak, mesti lapor Pak. Udah. Ini loh, seneng banget loh. Ampun deh. Pak Gita, nasionalisme, sesuatu yang kata orang abstrak, sebenarnya kita melakukan banyak hal yang bersifat nasionalisme setiap hari. Tapi apa nasionalisme untuk seorang Gita Wirjawan? Kalau saya bilang itu tercermin dalam kebanggaan kita. Kebanggaan kita yang bermuara dari pembungkusan kesejahteraan yang penuh pemerataan. Dan tentunya pengguliran proses demokratisasi. Dan juga kesinambungan pluralisme, dan ini harus bisa dibungkus dengan apik dan diproyeksikan ke siapapun di planet ini dengan prinsip bahwa kita tidak akan terkooptasi oleh siapapun di luar Indonesia. Jadi kita nggak boleh geser dari prinsip bahwa yang penting untuk rakyat kita, untuk kepentingan kesejahteraan yang kental dengan pemerataan itu tidak boleh terkooptasi. Yes. Dan itu akan sangat menjadi sumber kebanggaan kita. Iwan Setiawan, nasionalisme untuk kamu? Dulu di rumah saya nggak pernah ngomongin nasionalisme, ngomongin makan aja susah gitu. Apalagi ngomongin nasionalisme, tapi along the way ternyata bapak saya tuh nasionalis sekali. Ibu saya orang yang nasionalismenya tinggi gitu loh. Bikin hidupnya jauh lebih baik dari hari ini. Yes. Itu menurut saya nasionalisme. Yes. Bikin hidupnya jauh lebih baik daripada hari ini. Dan satu lagi, setelah saya di Amerika saya suka gini. Saya tuh bangga jadi Indonesia. Padahal dulu saya bingung ngapain bangga jadi Indonesia gitu. Saya bangga ketika saya di New York, saya datang gitu ya. Oke lah, pertama kali saya datang orang selalu, saya ngomong bahasa Inggris karena nggak pernah berpendidikan di sana Pak. Setiap ngomong bahasa Inggris saya bilang gini. Saya ngomong orang selalu gini. What did you say? Pardon me? Would you repeat again? Kenapa? Nggak ada yang ngerti gitu. Oh nggak ada. Arek Malang soalnya. Arek Malang. Abis itu tanya, where did you graduate from? Bogor Institute of Agriculture. Orang bilang, where the hell is that? Gitu. Tapi again, setiap kali saya diremehkan orang, semakin saya pengen maju. Saya pengen buktiin ini yang kecil dekil dari Indonesia bisa compete di Manhattan, bisa compete di Nielsen Consumer Research New York gitu ya. Dan itu yang membuat saya bangga. Anak muda sekarang suka minder ngeliat bule aja. Gua nggak, iya deh. Bule selalu lebih pinter, selalu lebih ini gitu. No, percaya otak kita sama. Anak-anak di Batu dengan anak-anak muda di New York udah sama sekarang. Google, Steve Jobs, internet udah bikin anak-anak muda di Batu, di Paris, di Manhattan itu sama. Yang akan membedakan intelektualitasnya. Nasionalisme jadi anak-anak muda yang intelek. Saya tuh suka marah-marah sama anak-anak. Good, terima kasih. Terima kasih Mas Iwan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya berharap kita semua, buat saya memang nasionalisme itu nggak usah abstrak-abstrak. Apa yang kita lakukan, apa yang Rosi lakukan dari kampus ke kampus untuk menjadi bagian yang memberikan semangat bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti mencintai Indonesia, itu adalah nasionalisme untuk saya. Sebelum saya berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan saya ingin memanggil Profesor Komarudin Hidayat untuk naik ke atas panggung. Siapkan 1 menit last message, pesan terakhir untuk teman-teman. Satu
closing statement. Monggo, Prof. Aku ngomong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu saya ulangi lagi ya. Saya senang dengan kehadiran empat rekan saya. Ini masing-masing punya kehebatan yang pasti memberi inspirasi pada kita. Saudari Rosi, seorang aktivis yang selama ini bergerak dalam bidang penyiaran, tapi go beyond, sehingga dia ini orang yang resah, yang selalu kreatif, yang galau, tapi menghasilkan satu relasi produktivitas yang luar biasa, gitu kan. Jadi kawan-kawan UIN yang selama ini mulai merintis karir di dunia apa itu? Presenter ya. Dia ini bermula dari sana, tapi rupanya sekedar sebagai ampiran saja, gitu kan. Terus bermetamorfose. Pak Gita dan semuanya ini mengingatkan diri saya. Ada kesamaan. Yang sulit itu masuk Jakarta. Sekali Anda bisa masuk Jakarta, kalau Anda kreatif, punya moral, akhlak, punya kreativitas, semangat, aduh begitu banyak. Tiap hari Jakarta membuka 1001 pintu sukses. Persoalannya Anda nggak mau masuk, gitu kan? Gitu. Peluang begitu banyak, gitu. Tapi apa? Wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan tanpa dijemput dengan jerih payah dahulu. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. More or less. Ada yang tahu siapa Tenzing Norgay? Dialah yang membawa ranselnya Edmund Hillary yang mendaki puncak Everest. Rosi, saya, Ahok, Iwan, Pak Rektor, kitalah Tenzing Norgay, kalianlah Edmund Hillary. Ilangin keminderan. You are bigger than who you think you are. Bangga berbangsa. Thank you Pak Gita. Pak Ahok. Saya cuma mau pesan, kalau kita suka mengkritik pejabat, ngeritik pemerintah, kalau kita bilang republik ini tidak baik, itu setengah dosa kalian yang tidak mau masuk ke politik. Iya. Jadi kalau namanya politik demokrasi itu, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat lebih banyak di dalam. Nah, kalau ditanya, apakah kita bisa berhasil atau tidak? Saya ingat guru agama saya juga, Pak Rektor. Katanya apa? Manjada wajada. Satu hal yang saya pelajarin dalam hidup saya, perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya bahwa New York bukan tentang mimpi buat saya, tapi perjalanan menembus batas ketakutan. Wah. Bahwa saya tidak bisa memilih masa lalu saya, tapi masa depan itu kita sendiri yang bisa melukiskannya. Saya bilang, anak-anak muda, ini saatnya melukiskan masa depan kalian, bikin hidupnya lebih indah, bikin hidupnya lebih berarti sekarang. Thank you Iwan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Gita, Pak Ahok, Iwan Setiawan, Pak Rektor kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you so much. Thank you Pak Ahok. Yuk, tepukannya nggak boleh berhenti untuk malam yang penuh inspirasi untuk narasumber kita. Simpenin bebek gua ya.
Saya yakin saya akan mendoakan kalian semua. Kalian akan menjadi wajah Indonesia yang membanggakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Syarif Hidayatullah, I love you. You rock. Bilang diriku yang gila, siapa bilang, siapa bilang, siapa bilang. Saat ini saya sama teman-teman saya sudah hampir 3 tahun bersama. Kita sedang produce banyak produk. Salah satunya kita juga sedang mencari sponsor untuk mengembangkan suatu platform untuk mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kita mengembangkan sebuah kamus dengan Kayak Google gitu. Ya seperti itu. Jadi pendekatan search engine gitu. Oke. Jadi ketika kita menginput istilah apa, kemudian kita akan muncul pengertiannya dan gambarnya seperti itu. Oke. Oh my boy, baby, 네가 무슨 사랑을 알아, 내 맘만 아파. Hebat. Pak Gita dia juara 1 Grand Prize Best Vocal K-pop World Festival di Chongwon. والله هذه أعظم الحلقة التشجيع. Best Debater dalam the International Arabic Debate Competition di Kuala Lumpur. Competition di Kuala Lumpur. Siapa bilang, siapa bilang, siapa